Tes tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mutakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali di dalam masjid ini. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pekerjaan yang menurut kita itu pekerjaan itu membosankan. Bahkan hampir semua orang akan menganggap pekerjaan ini membosankan, bahkan menjengkelkan. Ya. Apa pekerjaan yang menurut kita itu paling membosankan? Menunggu, betul. Betul ya, menunggu membosankan, Pak. Ya. Ada yang tidak setuju? Menunggu itu sesuatu yang membosankan. Ya. Apalagi kalau naik pesawat delay ya, 1 jam 2 jam. Sampai kemarin itu ada yang jengkel ya, dari Bali atau kemana, laki-laki itu, karena delay berapa jam marah-marah dia. Tapi marahnya malah bikin dia celaka. Karena marah-marah langsung di pesawat ada bom. Masalah. Ya, menunggu. Ya. Melatih kesabaran, betul. Apalagi nunggu warung ya. Nunggu warung, mana ini tidak ada yang masuk-masuk, ini sudah jam siang gini. Sabar. Menunggu. Ya. Apalagi yang ditunggu itu tidak pasti. Tetapi ternyata ada orang yang menunggu itu malah senang, bahkan tidak mau kalau buru-buru, yaitu mati. Loh, kita itu di dunia ini kan sebenarnya nunggu apa? Nunggu apa? Iya enggak? Nunggu mati. Nunggu apa? Loh, kita ini hakikatnya di dunia kan nunggu mati. Apa yang ditunggu lagi coba? Kalau istri sudah ada, sudah datang, rezeki sudah ada, apalagi yang belum, yang pasti itu datang, mati. Tapi kalau menunggu mati orang, untuk menunggu ini orang-orang masih tidak seperti yang lain. Nah, makanya di dunia ini ada orang yang nunggu mati itu 10 tahun. Ada yang baru lahir sebentar aja nunggunya, baru lahir ceprol 2 jam mati. Berarti dia nunggunya cuman 1 jam, cepet. Kita nunggunya sudah berapa tahun nih? 60 tahun, kok belum datang? Diharap atau nanti kira-kira ini? Nah, kalau masalah mati kita nantilah kan begitu. Ya, tapi itu hakikatnya kita itu menunggu mati. Ya, kita itu nunggu mati. Ada yang sampai nunggu mati sampai punya rumah, punya anak, punya cucu. Tapi kan hakikatnya nunggu apa? Nunggu mati juga.
Nah, makanya apa namanya? Ya, ketika nunggu itu ya nunggu itu makanya harus kita, karena yang ditunggu itu kematian, ya berarti harus persiapan. Ya. Beda kalau yang ditunggu itu gajian itu kan, nah santai-santai, kipas-kipas gitu kan, telepon sama telepon ini, karena yang ditunggu gajian. Tapi kalau yang ditunggu itu adalah kematian, nah tidak bisa kipas-kipas santai-santai, tidak bisa. Nah, salah satunya kita itu untuk menunggu kematian ini ya kita gunakan untuk mencari bekal tadi. Mencari bekal, karena ada 3 hal, 3 rahasia kematian yang kita tidak tahu. Pertama apa? Pertama, sebab kita mati itu apa? Kita tidak akan pernah tahu. Kalau yang sudah kita tahu, oh dia meninggal karena kecelakaan, berarti sebabnya kecelakaan. Oh dia meninggalnya karena penyakit gula, sakit, oh berarti mati sakit gula. Nah, kita nanti nunggu matinya sebabnya karena apa? Nah, kita tidak tahu. Ya kan? Kemudian yang kedua, yaitu tadi apa? Sebab kita mati itu kan ada yang tahu. Ya. Tapi ada juga yang mati tanpa sebab. Ya sebabnya karena dicabut nyawanya. Kemarin itu ada mantan ketua KPK ya, Busro Muqaddas. Yang kemarin sempat ditarakan itu, kemudian sempat ngisi di Hotel Harmonis, kemudian di Alamin juga sempat mengatakan, ada seorang hakim, dia cerita. Hakim ini jujur. Pernah dia itu memenangkan kasus antara pribumi dan non pribumi. Ternyata yang menang itu apa? Non pribumi. Bukan karena uangnya, bukan, tapi karena memang data-datanya, surat-suratnya itu lebih kuat daripada orang non pribumi. Yang dimenangkan ini, bukan yang non pribumi. Wah, ini orang non pribumi sangat betul-betul terima kasih. Bahkan dia itu kemudian setelah beberapa untuk menyampaikan terima kasih ini, dia nyari hakim tadi sambil bawa uang sebagai bentuk apa? Rasa terima kasih. Dicari di pengadilan negeri, ketemu di Surabaya. Ketemu, maka kemudian hakim yang memutuskan tadi, yang memenangkan non pribumi ini, kemudian apa? Dia minta izin kepada ketuanya, kepalanya. Ini ada, saya kemarin menangi kasus ini. Kemudian sekarang dia menang dan dia datang ke sini untuk memberi uang. Bagaimana? Diizinkan. Bawa uang. Bukan suap ya, karena ini sudah selesai masalahnya, sudah sebagai ungkapan terima kasih. Beda kalau nyerahkan sebelum putusan tadi, itu suap namanya. Tapi ini dia nyerahkannya setelah selesai kasusnya, menangkan. Apa kata hakim tadi? Tidak usah. Kamu saya menangkan karena kamu memang benar. Kalau kamu mau ngasih saya uang, silakan, uang ini saya terima, tapi saya kembalikan. Silakan bagikan ke orang-orang miskin di sekitar Anda. Nangis itu, orang pribumi itu. Nah, setelah pensiun dia balik ke Jogja. Nah, di Jogja itu dia meninggal dunia. Itu habis, biasanya kan sholat jamaah di masjid seperti ini. Sholat maghrib isya, tapi karena hujan lebat, saat itu dia sholat isya di rumah bersama istrinya. Sholat sehat. Nah, selesai sholat, istrinya langsung ke belakang ngatur meja makan untuk makan malam. Selesai dihidangkan, istrinya manggil, Pak, ini makan malam sudah siap. Tidak ada jawaban. Ditanya lagi, dipanggil lagi, Pak, ini makan malam sudah siap. Tidak ada jawaban lagi. Sampai ketiga dipanggil tidak datang-datang, padahal kan baru selesai. Akhirnya sang ibu ini langsung menyusul ke tempat sholatnya. Ternyata apa? Suaminya sudah meninggal dunia dalam keadaan posisi apa namanya? Bukan sujud, posisi tahiyat akhir gitu loh. Nah, tidak ada sebab. Nah, kita tidak tahu. Tapi kita bisa berdoa. Karena orang tadi, hakim tadi juga berdoa. Ibunya itu juga dulu meninggal dunia dalam keadaan sujud. Ibunya dia.
Maka kemudian dia bertanya kepada diri sendiri atau kepada orang lain, didengar oleh adiknya, kakaknya, kira-kira saya bisa ndak ya mati seperti ibu saya dalam keadaan sholat. Nah, ini gambaran apa? Kebiasaan, kejujuran itu nanti akan mengantarkan kepada kematian yang husnul khotimah. Begitu. Nah, karena dia itu hakim ya, karena dia hakim mantan ketua KPK, banyak bercerita tentang kasus-kasus hakim. Ada kebalikannya itu, hakim juga. Tapi hakim ini menggunakan kekuasaannya untuk apa? Meras sana, meras sini. Suatu saat dia meninggal dunia. Nah, Pak Busro Muqaddas ini juga kan dekat situ, dipanggil untuk ikut menyolatkan. Ya disolatkan, ikut menyolatkan, tapi tidak ikut ke pemakaman. Seminggu berikutnya Pak Busro Muqaddas ini ada urusan ke pengadilan tersebut dan dia ke situ. Nah, ternyata acaranya ditunda 1 jam. Karena ditunda maka ada pegawainya yang ya sudah, daripada pulang lebih baik ke rumah saya saja. Nah, cerita-cerita tentang hakim yang meninggal dunia tadi. Pak, kemarin hakim yang meninggal dunia, Bapak ikut menyolatkan? Iya, tapi saya tidak ikut ke kuburan. Memang tidak ada apa-apa kan? Pegawai ini diam 1000 bahasa, tidak jawab. Maka Pak Busro ini ada sesuatu nih kok tidak jawab, gitu kan? Tapi mau tanya juga tidak enak. Akhirnya ceritalah pegawai hakim di situ. Dia ceritakan, ketika mau dimakamkan itu sudah digali, tinggal memasukkan ke liang lahat. Tiba-tiba ketika mau diangkat, tanahnya itu runtuh semua, gogrok. Sehingga kalau dimakamkan tidak bisa, sudah harus digali ulang, digali lagi. Selesai digali, yang kedua sudah mau diangkat dimasukkan, ternyata tanahnya runtuh atau longsor lagi, sehingga kalau dimakamkan tidak bisa itu makam itu. Wah, ini orang-orang sudah pada tegang saat itu. Untuk yang ketiga kali, ternyata setelah 3 kali digali lagi, mau dimasukkan, longsor lagi tanah tersebut. Nah, ini sudah pada nyebut Allah, astagfirullah dan sebagainya rame-rame. Rapat gimana caranya? Pokoknya musyawarah, ini mau tidak mau tetap harus dimakamkan. Akhirnya tali kan ada talinya ya. Talinya itu dilepas. Ada 2, biasanya ada 2 kan, kepala dan itu dilepas. Karena kalau mayat dimasukkan tidak cukup, makamnya tidak cukup. Akhirnya dilipat kakinya, ditekuk. Ya, jadi tali tadi digunakan untuk melipat kaki. Ya, karena tidak cukup tadi. Nah, itu ya karena yang menceritakan itu, yang menyaksikan itu sampai 2 orang ini ikut meneteskan air mata juga. Nah, yang kita menunggu kematian itu, kematian seperti itu. Nah, maka apa? Ya, salah satu dalam rangka kita menunggu, kita ini kan menunggu juga kan, menunggu kematian. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, bisa jadi habis ini besok kita meninggal dunia. Tapi alhamdulillah malam ini kita nunggu dengan apa? Amal soleh, sholat berjamaah, majelis taklim. Coba kalau nunggunya tidak di sini, nunggunya di diskotik sana, nunggunya di kafe-kafe sana, kita lagi pas apalagi minum-minuman keras, lagi joget-joget, itu kan nunggu juga, langsung mati. Nah, maka hidup kita ini sebenarnya untuk nunggu satu kepastian, yaitu mati. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun, karena kita tidak tahu kapan, di mana, dan karena apa, kita tidak tahu. Ya. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat berapa ini, Pak? Sampai lupa. 161. Ya, kita lihat Al-Qur'an surat Al-Baqarah 161. Innalladzina kafaru
Ya, Al-Baqarah 161. Kita baca dimulai dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunzarun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, itu dulu. Betul ya, 161 ya. Pak Yusin ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir ya, wamatu dan mereka itu mati, wahum kufarun dalam keadaan kafir. Jadi kufar itu jamak daripada kafir. Ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wamatu dan mereka mati, wahum kufar dalam keadaan kafir. Ya, naudzubillah min dalik. Apalagi kita yang sudah Islam, kemudian murtad, kemudian meninggal dunia. Nah, maka kita itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik. Teguhkanlah, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya. Karena yang namanya hidayah, iman itu bisa hilang. Bahkan zaman Rasulullah juga ada yang namanya orang murtad juga ada. Ini zaman Nabi. Apalagi zaman sekarang. Yang mana pemurtatan juga di mana-mana ada. Ya, entah itu karena dunia, karena jabatan, itu ada orang-orang yang lera menggadaikan keyakinannya. Ya. Ada orang rela menggadaikan agama karena apa? Karena pasangan, ya, karena pasangannya beda agama, hanya dia rela menanggalkan agamanya. Nah, kita kan tidak tahu. Nah, makanya kemarin sempat ditanyakan ya tentang ada orang yang tadinya Islam tapi akhir hayatnya mati di luar keadaan Islam. Kebalikannya juga ada yang tadinya itu kafir, memusuhi, tapi kemudian masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam juga ada. Nah, maka yang menentukan itu adalah apa? Akhir hayatnya, bukan saat ini. Bukan saat ini kita ini. Tapi nanti akhir hayatnya itulah yang ditakuti. Pernah Rasulullah itu bersabda di hadapan para sahabatnya. Salah satunya di situ ada Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, kelak di antara kalian akan ada yang menjadi penghuni neraka, di mana giginya itu lebih besar daripada gigi gunung Uhud. Ya. Sahabat saat itu kumpul di situ. Maka satu persatu sahabat yang tadi mendengar itu meninggal dunia. Abu Hurairah itu sudah khawatir, takut. Jangan-jangan nanti yang disabdakan Rasulullah itu saya, Abu Hurairah ini saking takutnya.
Satu persatu mereka meninggal dunia, satu persatu meninggal dunia, sehingga tinggal 2 orang saja, Abu Hurairah dan Rojal bin Unfuah. Maka Abu Hurairah semakin takut, karena yang lain-lain itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Abu Hurairah tambah takut. Jangan, ini tinggal 2 saja. Kalau tidak saya ya dia. Maka begitulah artinya jiwa seorang mukmin itu seperti itu, takut. Ya, takut itu dia takut murtad, takut masuk ke dalam neraka. Ya. Maka innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, dan mereka mati, wa hum kufar, dalam keadaan kafir. Ulaika, mereka itu, alaihim, atas mereka, laknatullah, yaitu laknat Allah. Jadi mereka dilaknat. Laknat itu apa ya? Laknat itu kalau di kita apa? Laknat. Jarang ya kita tuh melaknat ya. Hah? Kalau kita di bahasa kita apa? Laknat itu kan sudah sangat keras sekali kan. Kalau sekedar marah-marah kan biasa ya. Tapi ini sampai melaknat, mengutuk mungkin ya. Kalau bahasa kita sampai mengutuk itu kan sudah sampai batasnya kan gitu kita itu. Ya. Hah? Tapi mengutuk itu bahasa apa itu? Ya. Kalau dulu cerita ada malin kondang dikutuk jadi batu gitu ya. Nah, apalagi sangguriang gitu kan. Nah, itu bahasa-bahasa seperti itu ya. Nah, laknat itu ya karena laknat ini kan apa namanya ya? Permusuhan yang paling keras sekali, seperti iblis dilaknat oleh Allah gitu kan. Nah, karena saking besar dosanya gitu loh. Nah orang kafir juga sama. Makanya orang kafir itu dilaknat, mati dalam keadaan kafir dilaknat. Beda dengan orang yang mungkin meninggal dunia karena maksiat. Ada orang meninggal dunia karena narkoba, karena minuman-minuman keras. Ya, tapi di sini sampai dilaknat. Ya. Ulaika alaihim laknatullah. Mereka itulah yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikah, dan malaikat juga melaknat. Wan nasi ajmain, begitu juga manusia. Ai hum mustahaquna dzalik fid dunya wal akhirah. Nah, orang-orang kafir itu berhak untuk mendapatkan laknat di dunia dan akhirat. Ya, karena kafir itu kan kezaliman yang paling tinggi. Ya. Kezaliman yang paling tinggi. Nah, nanti dari kekafiran itu muncul dosa-dosa yang lain. Nah, maka tidak ada yang lebih kejam itu kecuali orang-orang kafir. Kalau orang Islam itu kan berperang pun ada aturannya. Tidak boleh mencincang, memutilasi, ya kan? Ya, tidak boleh menyiksa sedemikian rupa. Tapi coba orang-orang kafir, ya, apalagi di Palestina itu ya, mereka bunuh anak-anak, bunuh perempuan hamil, yang mana mereka anggap itu tidak masalah. Karena orang-orang Yahudi itu menganggap selain dari Bani Israel itu memang diciptakan untuk mereka. Surga itu hanya untuk Bani Israel saja. Maka seakan-akan tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Maka dapat laknat. Bahkan di Palestina itu bukan hanya orang Muslim saja yang melaknat mereka. Orang-orang Eropa yang non-Muslim pun juga mengutuk kekejaman orang-orang Israel di Palestina. Bukannya orang Muslim saja. Sekarang kau lihat berita-berita kan begitu. Jadi bukan hanya di akhirat saja. Kalau manusia saja melaknat, apalagi malaikat, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim laknatullahil malaikati wan nasi ajmain. Ya, mereka itu berhak untuk mendapatkan laknat di dunia maupun di akhirat. Wanas, dan begitu manusia juga yang melaknat mereka. Ada yang, ya artinya manusia itu siapa? Ada yang mengatakan orang-orang beriman.
Tapi juga ada yang mengatakan an-nas itu umum, orang beriman yang tidak beriman tapi mereka masih punya hati nurani, mereka juga mengutuk orang-orang yang berlaku kejam tersebut. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya. Ya kekal itu tidak ada apa? Tidak ada akhirnya. Beratnya orang-orang kafir. Ya. Balasannya nanti mereka kekal di neraka. Ya. Di dunia mereka semaunya. Di dunia mereka semena-mena. Di dunia mereka merasa berkuasa. Tapi itu kan tidak selamanya. Ya, balasannya nanti di akhirat khalidina fiha, kekal di neraka. Ya, sudah tidak ada harapan kalau sudah masuk neraka, mati dalam keadaan kafir. Khalidina fiha, al-la'nah, yaitu laknat, wanar dan neraka, admadul bi alaiha, dan neraka. La yukhaffafu anhumul azab, tidak diringankan bagi mereka azab. Tarqata ainin, walaupun hanya sekejap. Jadi neraka itu tidak ada keringanan. Bahkan semakin hari semakin keras siksaannya. Dan tidak ada istirahat. Walaupun hanya sekejap saja. Bayangkan. Sudah capek, sudah sakit. Maka mereka minta kepada malaikat, ya malaikat, tolong katakan kepada Tuhanmu, beri kami istirahat 1 jam atau 1 hari. Tidak ada. Tidak ada keringanan sedikit pun. Ya, namanya pengadilan akhirat. Namanya siksa hakiki itu seperti itu. Makanya kalau kita ingin minta keringanan ya di dunia ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan siksa kami jika kami lupa atau salah. Sekarang ini kita banyak berdoa. Maka salah satu tadi dalam rangka kita untuk menunggu kematian, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan doa supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita berdoa kepada Allah supaya apa? Jika kita salah atau lupa tidak disiksa. Siapa yang tidak pernah salah? Kita semua pernah salah ya? Pernah salah. Maka minta kepada Allah, ya Allah, saya pernah salah, jangan kau siksa karena kesalahan kami. Ya, kan di dunia kan juga sama. Kadang-kadang anak-anak itu melakukan kesalahan kan. Kalau sudah berkali-kali itu orang tidak sabar dikasih hukuman, ya kan? Nah, tapi kalau anak minta ampun, ya Allah, ya Pak, wahai Bapak, wahai Pak, jangan hukum saya tidak akan mengulangi. Hanya orang tua mungkin tidak akan menghukum lagi karena sudah sadar. Nah, sama juga dengan kita. Banyak-banyak berdoa, Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Karena yang namanya kesalahan itu kan akan mendatangkan siksa. Dosa itu kan mendatangkan siksa. Dosa. Makanya yang namanya salah, kalau salah itu sengaja atau tidak? Salah. Kalau salah itu sengaja atau tidak? Kalau salah, misalnya ini besok anak-anak itu tes, tidak belajar. Akhirnya ketika dia milih pilihan A, B, salah. Sengaja atau karena tidak tahu dia? Karena tidak tahu, itu namanya salah. Jadi salah itu sesuatu yang kita kerjakan karena kita tidak tahu, namanya salah. Tidak tahu hukumnya ini apa. Karena tidak tahu akhirnya dia kerjakan padahal itu namanya salah. Tapi kalau sudah tahu ini salah kok dilakukan, nah ini bukan salah lagi, apa berarti? Melanggar ya. Nah, kalau melanggar beda lagi. Sudah tahu aturannya masuk jam 7 kok dia masuk jam 8. Ini bukan salah, apa namanya? Melanggar. Tapi kalau tidak tahu aturannya tuh masuk jam 7, dia masuk jam 8. Dikatakan melanggar atau melakukan kesalahan kalau seperti ini? Ya, umumnya salah. Salah itu karena tidak tahu.
Nah, kan banyak yang tidak kita ketahui. Dikiranya halal ternyata haram. Itu dilakukan bertahun-tahun. Karena apa? Tidak tahu, makanya dia salah. Nah, kalau seperti itu apa? Ada doanya tadi. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya karena kita tidak tahu. Makanya kan tidak adil kalau tidak tahu salah kok dihukum kan tidak adil juga kan? Tidak adil. Ya. Kecuali kalau sudah diumumkan, oh ini salah, ini tidak boleh, besok melanggar. Nah, ini dihukum adil. Tapi tidak dikasih tahu peraturan, ya ini salah tidak dikasih tahu. Jebakan ini namanya, awas ini nanti kan begitu. Begitu melakukan seperti itu dihukum. Kenapa salah? Ya kan tidak tahu. Ya, ulaika alaihim laknatullah, mereka itulah yang mendapatkan laknat. Ya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, yaitu api neraka. La yukhaffafu anul azab, dan mereka tidak diringankan dari azab. Kan ada dialog nanti ya, penghuni neraka, penghuni surga, karena bisa saling melihat. Walaupun jaraknya seperti apa, jauhnya seperti apa, tapi karena kekuasaan Allah bisa saling melihat. Maka penduduk neraka itu berkata kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, berikan kepada kami air walaupun hanya satu tetes saja. Satu tetes itu bisa untuk apa? Hah? Beda kalau satu tetes obat tetes mata, itu satu tetes sudah sakit ya. Tapi ini kalau haus diberi satu tetes, sembuh enggak kira-kira? Enggak, kita haus minum satu gelas saja kurang. Karena saking apa? Ya saking beratnya siksa, dan mereka saking kepingin diringankan siksanya sampai-sampai wahai penduduk neraka berikan kami walaupun hanya satu tetes saja. Satu tetes jatuh ke neraka hilang sudah. Menguap kan begitu. Karena apa? Karena saat itu walaupun satu tetes itu pun betul-betul sangat dibutuhkan. Tapi apa kata penduduk neraka? Penduduk neraka mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan semua ini atas kalian. Sudah, tambah putus asa. Menderitanya penduduk neraka. Ya. Nih. Ya, kalau subhat itu memang namanya samar ya. Kalau bahasa kita namanya samar, tidak jelas ya. Makanya dikatakan subhat. Hadisnya apa? Al-haqqu bayyin, yang ya. Ya. Ya, ya kalau subhat itu samar-samar, tidak jelas juga memang subhat itu. Subhat itu abu-abu lah kalau kita. Nah, kalau abu-abu itu yang paling selamat apa? Ditinggalkan, karena tidak jelas. Hitam juga tidak, putih juga tidak. Nah, namanya umurun mustabihat, yaitu perkara yang meragu. Nah, maka yang paling selamat adalah yaitu ditinggalkan, karena tidak jelas. Nah, adapun masalah dop itu kalau sekarang kita namanya kadrun, apa? Kadal gurun, ini namanya dop. Dop itu di padang pasir, hidupnya di padang pasir. Cuman dop itu makanannya rumput. Nah, dop itu makannya memang seperti kadal. Bukan besar ya, besar. Ya, tapi tidak sebesar biawak, mungkin biawak yang sedengan kali ya. Itu. Nah, Rasulullah itu pernah ditawari dop ini. Ya, Khalid bin Walid dalam satu perjalanan kemudian menangkap dop ini, kemudian dimasak. Setelah dimasak dihidangkan kepada Rasulullah. Rasulullah menolak. Tapi Rasulullah tidak mengatakan ini haram, ini halal, tidak. Hanya Rasulullah mengatakan kami tidak terbiasa dengan makanan seperti ini. Nah, ini namanya apa? Sunnah takririyah, sunnah yang dibiarkan. Artinya apa?
ya tidak halal, tidak apa, Rasulullah tidak mengatakan ini haram, tidak. Tapi sahabat memakan dibiarkan, artinya ini boleh. Ya. Adapun biawak itu beda. Kalau biawak itu di Indonesia makanannya apa? Makanannya daging, karnivora kan? Beda. Makanya ada yang mengatakan dop itu sama dengan biawak, ternyata beda juga. Karena dop itu makanannya rumput. Kalau biawak makanannya binatang buas ya. Karena apa sih? Ya, jadi dari masalah ini sebenarnya beda ya antara dop dan biawak. Adapun subat pasti. Subat itu sesuatu yang tidak jelas, samar-samar. Ya. Kalau dop dan biawak masih bisa dijelaskan. Oh seperti ini ternyata kan begitu. Merokok. Rokok halal atau haram? Ya, kalau merokok itu ada dua pendapat besar ya. Pertama adalah haram, yang kedua makruh. Ya. Ya, dasarnya apa? Merugikan kesehatan ya. Tapi kadang-kadang orang tua ngerokok juga sehat-sehat juga ya. Beda rokoknya. Memang yang bikin racun itu katanya apa namanya? Filternya itu ya. Filternya itu. Ya, kalau daunnya apa? Itu mungkin enggak wallahu alam ya, tapi para ulama itu seperti itu ya, seperti itu. Dua apa namanya? Yang masyhur lah ya, antara makruh dan haram gitu ya. Kalau yang mengatakan makruh ya nanti kalau enggak ngerokok nanti pabrik-pabrik gimana kan gitu ya. Petani-petani tembakau enggak rezeki. Seperti itu juga. Ya memang yang namanya itu ada manfaat dan madorotnya kan begitu. La yukhaffafu anhumul azab, mereka tidak diringankan siksanya, walahum yungzurun, dan mereka itu tidak dilihat. Ai yuhmaluna li taubatin au lima zuratin. Ya. Ya karena mereka apa? Ya sudah dikasih kesempatan di dunia tadi, sudah dikasih hidup di dunia selama 60 tahun. Kemudian sudah diutus kepada mereka para rasul dengan bahasa mereka, sudah diturunkan kepada mereka Alkitab, sudah didakwai siang dan malam, kok tetap tidak mau sadar sampai meninggal dunia. Maka akibatnya seperti itu. Walahum mereka nanti di akhirat tidak dilihat. Hanya tidak dilihat, dia tidak sebagai bentuk penghinaan. Kalau kita menghinakan seseorang itu kadang kita tidak mau melihat orangnya. Ya, jangankan ketemu, lihat orangnya sudah senep, dengar namanya juga sudah tidak mau kan begitu ya. Karena saking keterlaluan orang tersebut. Ya, keterlaluan. Wa ilahukum, dan sesembahanmu al mustaqil ibadah minkum, yaitu apa? Ilah itu adalah apa? Ilah itu adalah sesuatu yang berhak untuk diibadahi, namanya ilah. Wa ilahukum, dan sesembahan kalian yang berhak untuk kalian beribadah kepadanya siapa? Ilahun wahid, yaitu Tuhan yang satu. La nadhir lahu, tidak ada yang lain. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan selain dia, Ar-Rahman yang Maha Rahman, Ar-Rahim. Ya, makanya orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka yang menciptakan adalah Allah, yang memberi rizki juga Allah, yang memelihara mereka juga Allah, tapi mereka ternyata enggan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya apa? Balasannya ya
setimpal dengan perbuatan mereka. Ya. Maka sekali lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian itu mati kecuali dalam Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya mati itu kita tidak tahu, karena kita itu menunggu sesuatu yang waktunya belum pasti. Itu makanya kapan ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Hah? Ya dihukum mati itu secara manusiawi, secara logika ya sudah ya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, bisa jadi menjelang-jelang detik itu dibatalkan juga bisa. Ya, saudara kan sama. Dokter mengatakan kamu tinggal 3 bulan, gitu kan? Ya bisa jadi, bisa tidak, kan begitu. Ya kalau tembak mati atau hukum ya itu ya memang sudah takdir Allah juga, artinya memang Allah juga yang sudah ngatur seperti itu juga. Ya. Nah makanya kalau sudah seperti itu ya tinggal nunggu hari kan. Nah sudah tahu itu malah kesempatan untuk ibadah semaksimal mungkin kan gitu. Kalau sudah tahu kan, iya. Justru yang kita tidak tahu ini ya hanya santai-santai, lah, belum, ujung-ujungnya. Nah, ya kalau sudah dikasih rambu-rambu seperti itu berarti ada persiapan. Nah, sebenarnya termasuk kita ini sudah tua, sudah ada ubannya, itu kan sudah tanda-tanda. Ya. Makanya uban itu bermanfaat kan begitu, sudah manfaat. Sudah uban tuh jangan macem-macem lah kayak anak muda kan begitu kan. Nah. Iya. Ya. Semir. Tapi uban itu kan juga nanti cahaya, jadi cahaya. Cahaya di hari kiamat, gitu kan. Karena itu peringatan. Termasuk peringatan itu sebenarnya ada tetangga kita meninggal dunia, itu juga peringatan. Sebentar lagi kamu kan begitu. Teman kita, tetangga kita meninggal dunia itu sebenarnya peringatan bagi kita juga. Ya kan gitu. Itu dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan datang. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.